Makanya ayo berdiakonia dan bermaturia ya. Dan ingat, jangan takut. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena ketika Anda takut, seperti yang Pak Beta Maluku ini ngomong tadi benar. Karena ketika si Maruf Amin ada, si JK ada di sebelahnya Jokowi, kita pikir karena kita takut, udahlah biar Jokowi kerja sendiri. Akhirnya Jokowi kerja sendiri, mau nggak mau, jangan salahkan ya. Tadi Pak Victor Mandoyo bilang, Jokowi itu ide Jokowi. Oh iya, jangan salahkan kalau Jokowi akhirnya mengegolkan ide-idenya para khalifah ini. Before you continue watching this content, what you need to know, this content contains news or political narratives that you encounter a lot on social media. Channel reactions present challenge you to express your opinion, so you can see the truth of the news or the narrative that you consume from news sources social media. Reaction Nusantara channel invites you to test the truth of the narrative they built with different news sources. Please write your opinion in the comments column according to the theme of the news in the video that we screen. Please like and subscribe first, so we can respond to your comments or opinions briefly and quickly. Cultivate listening to the contents of this content until it's finished before you have your opinion, so that there is no failure to understand. Let's save the fate of the nation from the ridiculous narratives they have built for the benefit of the group. Thank you and enjoy watching. Karena kalian yang nasionalis nggak ada yang nongol. Yang nongol cuman buser-buser doang. Denny Siregar kalian tepuk tanganin. Tapi kalian nongol nggak? Cuman busernya doang yang nongol. Buser ini bayaran. Kalau saya nggak bayaran, makanya saya nekat begini. Kenapa saya nggak bayaran? Saya independen. Ya, saya mewakili diri saya sendiri dan rombongan Nabi yang di sini. Begitu ya. Jadi teman-teman, ayo jangan ketakutan ya. Jangan ketakutan. Yang lucunya ya di Jerman sini ya, di teman-teman saya waktu kita mau merayakan tahun baru ya, ada satu orang kita ngerayain di rumahnya dia gitu kan. Terus kita kan makan babi kan, istri saya masak babi, teman-teman yang Batak-Batak masak babi. Tiba-tiba sih yang punya rumah yang babi-babi sembunyiin. Loh kenapa Pak? Ya karena teman-temannya muslim mau datang. Lah ya biar aja Pak, kita kan di Jerman Pak. Saya bilang begitu, kita kan di Jerman, mau makan babi. Nggak mau ya sudah, kita kasih tahu ini babi, ini ayam, ini sapi. Lu yang mana? Terus saya mikir, ya tapi kan nggak enak. Enak Pak, belajar. Mereka ajarin Pak. Kalau kita di Indonesia, kita selalu ketakutan. Mau makan babi aja umpet-umpetan Pak. Dan ini terjadi ya. Ya di Eropa ini, para imigran-imigran ini, pertama dia kaget. Saya pernah cerita ya, ada satu yang saya baptis ya. Tetangga teman satu ininya dia, dulu ya, teman satu unitnya dia, orang dari Syria. Dan tadinya mereka ribut karena si Cina ini makan babi, si Syria ini dia nggak makan babi. Tadinya ribut sampai ngeludah najis begitu. Tetapi tuh saya datang, ya kan saya sering datang mampir gitu kan. Setiap kali saya masuk, saya bilang assalamualaikum. Dia tahu saya Cina, dia bingung. Saya bilang assalamualaikum, kefal haluk, marhaban. Saya bilang gitu, dia seneng kan, kegirangan kan. Dia ternyata ngerti orang Kristen baik, ya kan. Nah, terus dia mulai saya damaikan dengan yang orang Cina dari RRC ini. Terus akhirnya sekarang mereka bisa sharing lemari es, walaupun yang satu makan babi, satu enggak. Nah, yang di Indonesia ini yang geblek. Nah, karena kita ketakutan. Nah, saya bilang ini Eropa, saya bilang sama dia, kita nih di Eropa. Sekalian kalau kamu begitu sama ini, nanti kamu bisa dipenjara loh, saya bilang begitu kan. Malah sini takut sekarang, dia nggak berani. Sekarang malah mereka berteman ya, sama orang Syria ini malah berteman sih, orang dari RRC ini. Nah, di Indonesia kalian ketakutan. Kalian masih bermental budak, ketakutan. Pendeta-pendetanya sekalipun ketakutan. Makanya jangan ketakutan. Kalau kalian takut, Jokowi maka ide-idenya Jokowi, ide-ide dari Khalifah, karena kalian sendiri ketakutan, gak ada suara. Makanya kita suarakan, viralkan. Bisa nggak nih kita tembus sampai 500.000 viewer? 500.000 viewer sampai ya kan? Diviralkan video ini, diviralkan supaya sampai ke semua kemana-mana bahwa GKI Yasmin ada bukti kebiadaban Islam di Indonesia. Diviralkan. Ya, saya sudah teriak-teriak begini, kalian malah ya YouTubers malah lagi teriak bidat sesat Trinitas Oneness. Kan geblek kalian, titisan iblis bener kalian kan. Orang kita lagi punya masalah yang lebih besar, kalian masih cari monetasi, mau cari duit dengan cara membidat-bidatkan orang lain. Ya, kalian sendiri ditanya paham kalian apa, Trinitasnya sabelian semua. Kalian yang ngomong bidat sesat, kalian sendiri bidat semua.
tampak muka aja nggak berani. Nah itu saya bilang tinggalkan YouTubers yang begitu teman-teman. Tinggalkan boykot saja kalau YouTubers yang begitu. Itu YouTubers yang mau mecah. Tapi kalau kayak Muri Wali, Esra Soru, dia kan berani tampak wajah, dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Dan mereka pun berhenti kok ngata-ngatain bidat sesat, mereka sudah berhenti kok. Kenapa sekarang yang kalian semua malah diambil sama orang Islam? Kalau gara-gara kalian bikin begitu diambil sama orang Islam, sama mereka buat bulian. Bodoh kalian. Jadi kalian semua, ayo mulai kita suarakan GKI Yasmin, HKBP di Jombang, suarakan. Bahkan Ahmadiyah yang di Garut, suarakan. Karena itu bagian dari minoritas, ya. Oke, terima kasih Pak Beta. Ini ya, kopi krisis dulu nih Bali nih. Silakan Bali. Terima kasih. Iya, luar biasa Maluku. Bali, silakan Bali. Iya. Swastiastu Bali, ken kabare. Swastiastu. Wah, saya nggak ada lawan nih Bali nih. Saya nggak ada lawan. Ya, GKI Yasmin, kalau dari saya sih ada dua hal Pak Pol. Suara kebenaran harus disuarakan. Kita harus berani Pak Pol. Jadi PGI nggak apa-apa loh yo. PGI nggak apa-apa penakut. Jadi Pak Pol kita angkat jadi PGI sedunia lah ya. Jadi biarkan suara N26 yang bersuara lantang, dahsyat. Dan musuh kita bersama kan ideologi khilafah, ya. Nah, kita orang percaya di Indonesia ataupun saudara-saudara kita yang Nusantara, mari kita suarakan dengan berani dan kita ada di belakang pemerintah karena lawan kita kan ideologi khilafah ini, Pak. Nah, efek dari ideologi khilafah ya ini yang kayak GKI Yasmin nggak beres-beres, ya. Gereja-gereja ditutup, apapun alasannya, ini semua dibalik khilafah sebenarnya. Nah, siapapun pemerintah, contoh Pak Wapres, ya semua ini dibalik semua ini ya khilafah. Nah, kita di Indonesia ada undang-undang ITE, jadi kita berani, tapi berhikmat, kita bersuara lantang di balik pemerintah. Jadi kita jual pemerintah untuk kita suarakan melawan ideologi khilafah. Jadi kita di balik Pak Jokowi, pemerintah, dan lain-lain, bersuara lantang. Persoalan saudara-saudara kita yang dari gereja-gereja mainstream, dan PGI yang memang nggak ngerti juga Pak Pol, ya mungkin karena sudah dari dulunya memang di zona nyaman, ya. Sehingga mereka tidak sadar, mereka sudah terkelabui. Ya. Nah, siapa yang bisa kita andalkan? Ya Pak Pol aja sekarang. Suara Pak Pol itu kan lantang menggema seluruh dunia, Pak. Jadi kita di Indonesia tentunya dengan hikmat agar tidak melanggar undang-undang ITE, kita harus berani bersuara karena lawan kita adalah ideologi khilafah. Kita tidak mau singgung agama siapapun, tetapi ideologi khilafah adalah lawan dan musuh kita bersama. Ya, kita ada di belakang Pak Jokowi, kita ada di belakang Pak Kapolri. Kita suarakan kebenaran itu dan keadilan. Papua kita harus dukung ketika dia merdeka, ketika tidak ada keadilan, ketika yang ada ideologi khilafah. Yang terjadi adalah Papua merdeka. Merdeka dalam artian berdiri sendiri ya. Tetap negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi berdiri sendiri dengan aturannya sendiri. Manado mungkin dengan aturannya sendiri. Kupang dengan aturannya sendiri. Bali dengan aturannya sendiri. Nias dengan aturannya sendiri. Batak dengan aturannya sendiri. Ya, kita ideologi Pancasila. Keadilan dan kemakmuran rakyat. Nah, saudara-saudara kita yang mau pakai khilafah ya monggo, tapi kan sama dengan kita membiarkan NKRI hancur. Ya, tidak harus ke sana lah. Jadi pesan moral saya, di balik semua ketidakadilan ini adalah ideologi khilafah yang sudah merasuk ke seluruh tubuh dan jiwa siapapun yang memang berpura-pura nasionalis, padahal topengnya sudah kebuka jelas bahwa dia mengusung ideologi khilafah. Ya, jadi pesan saya kepada seluruh pendengar Zoom dan YouTube dimanapun berada, kita harus berani, tapi berhikmat. Kita bersuara lantang di balik pemerintah ya, karena musuh kita bersama adalah ideologi khilafah. Itu saja sih suara dari saya Pak Pol. Semoga menggema dan tetap lantang Pak Pol, harus luar dan biasa ready, ya. Angkat Pak Pol sebagai ketua PGI sedunia deh ya. Wah, nanti
biar Ya, tenggelam yang PGI di Indonesia. Ya, terima kasih. PGI itu Tuan memang Fadli. impoten ya, PGI di Indonesia itu impoten. Makanya saudara-saudara tinggalkan gereja-gereja megah ya. Anda bikin aja Ya, kelompok-kelompok kecil, mulai betul. diakonia, kumpulin uang, perpuluhan Anda dikumpulin ya buat dikumpulin 10 orang kalian mau perpuluhan berapa? 500.000, 10 orang 5 juta. Kalian kumpulin 5 juta ya, 5 juta itu bisa buat kasih makan orang tuh sebulan tuh. Supaya perut yang lapar ini jangan dihasut sama khilafah. Ya, coba saya mau share screen dulu ya. Tadi saya mau share screen dulu ya. Ya, Bima Arya nih ya, lihat nih ya. Janji pembangunan GKI Yasmin, janji-janji kosong ini satu nih si biadab laknat satu ini nih kan, Bima Arya, ya kan. GKI Yasmin Bogor mengecam wali kota. Bima Arya perwakilan jemaat Bonasi Galingging menilai Bima telah mengumbar janji palsu. Ini sebenarnya bisa Sanci Pak ya, Sanci Pak 378. Bima Arya, Bima Bima Arya kasih nama ya. Sekarang namanya marganya San. Itu Sanci Pak, ya kan 378. Janji-janji palsu kan. Bima Arya Sanci Pak namanya sekarang ya. Bima Arya Sanci Pak, janji palsu, ya kan. Jadi waktu mau kampanye dia minta suaranya dari orang-orang Kristen, dia mau janji, mau tangkap ini bangsat biadab juga nih, ya kan, bangsat biadab Sancipa nih, si Bima Arya. Dia janji mau cabut segelnya gereja itu lagi mau kampanye. Begitu kampanye selesai, goodbye, kurang ajar dia, ya kan. Mau dibangun katanya kan. Bona mengatakan bahwa permasalahan GKI ini sempat dibawa dalam rapat koordinasi Kementerian Agama Desember 2019. Ya kan, rapat ya diri perwakilan persekutuan gereja-gereja. Bima Arya diwakilkan ke Bangpol. Sudah naik, dia udah nggak mau datang ya, jajaran kejaksaan negeri, polisi dan seterusnya. Bima Arya NU juga ikut ya, Mama Muhammadiyah tuh yang nutup GKI ya. Sebenarnya siapa masanya? NU juga. Banser mana Banser? Banci Serpong mana nih? Banci Serpong nih. Banci Serpong mana? Banci Serpong. Banci Serpong mana nih? Banci Serpong nih. Waduh, nggak ada Banci Serpong. Yang nutup juga Banci Serpong juga, ya kan? Bima yang saat itu diwakilkan Kas Bangpol masih menyampaikan janji dan perkembangan menjanjikan waktu, karena waktu itu disampaikan bahwa pembukaan kembali GKI Yasmin hanya tinggal waktu. Iya, kapan nanti kalau Tuhan Yesus datang? Karena Pemkot Bogor sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuka segel ilegal ya. Namun ternyata perkembangan per Maret 2021 tidak menggembirakan, karena sesuai dengan surat yang dilayangkan Bima Arya menunjukkan bahwa dia tidak konsisten. Yang dia bilang GKI Yasmin akan difungsikan kembali, ternyata Bima Arya malah mengeluarkan surat yang isinya menawarkan lahan baru, dan lucunya berada di jalan yang sama. Konyol kan? Di jalan yang sama, di kecamatan yang sama yang kurang lebih 2 km. Konyol. Nanti saya muat konferensi persnya ya. Tadi saya muat gagal diupload dua-duanya. Nanti saya muat. Konyol ya. Banci Serpong mana nih? Banci Serpong nih jaga Natal asal terima nasi bungkus sama amplop goban lu. Gilirannya begini lu pada tiarap semua, pada sembunyi semua kalian di Kali Jodoh. Ya, jemaat GKI Yasmin kecam ya, menurutnya hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Bogor tidak konsisten. Ya. Selain itu, Bona menilai Bima Arya cenderung melakukan pendekatan pragmatis politis. Iya, Sansipa tadi, kan bilang Sansipa, kalian sih percaya. Makanya kalian yang di YouTube ini jangan percaya deh pokoknya janji-janji, tagih dikejar. Ya, termasuk Jokowi, kalian jangan percaya. Artinya apa? Karena Jokowi tetap dia akan gunakan yang paling keras suaranya yang didengar di mana-mana. Kalian nagih utang, yang galak yang dibayar. Percaya nggak? Beda kalau saya. Orang kalau nagih utang galak-galak sama saya nggak tak bayar sekalian. Kalau dia baik-baik saya bayar. Kalau dia galak sama saya, dia berani bawain preman, berani bawa polisi. Wah, daripada duitnya saya buat bayar kamu, tak bayar polisinya, tak bayar premannya. Oh, saya pernah saudaraku ditagih, ya duit nggak seberapa, ditagih dibawain preman. Oh, saya bilang nggak saya bayar. Saya ambil uangnya, saya kasihkan ke polisi, tanganin premannya, tanganin orangnya. Serius, uang ngajarin, iya. Jangan galak-galak, lu nagih utang sama saya. Lu nagih utang sama saya galak-galak, daripada duit gua buat bayar lu, mendingan buat bayar polisi, buat bayar preman. Tapi kalau yang baik-baik, ya kita baikin. Nah, tapi kan manusia itu kan saya, ya kan. Kalau kalian kan nyalinya nggak begitu. Pada kenyataannya manusia ini, ya, kalau ditagih utang, yang galak, yang nagihnya galak yang dibayar. Kalau nagihnya baik-baik nggak dibayar. Itu orang-orang ini khilafah ini kan Jokowi naik karena Islam radikal dan karena yang nasionalis. Maka yang khilafah ini nagihnya galak, yang nasionalis kan baik-baik, orang baik.
nagihnya pelan-pelan, ya nggak dibayar. Jokowi bayarnya sama yang khilafah dulu, yang galak, ya kan? Itu yang terjadi. Makanya jangan malah diam, diviralkan video ini sampai view-nya bisa 500.000 bahkan 1 juta. Masa cuman gara-gara orang kentut viralnya bisa 1 juta viewer, kita yang lagi teriak-teriak begini taruhan nyawa nontonnya cuma 50.000 doang. Gila kalian. Ya, viralkan. Kalau kalian mau viralkan aja nggak berani, udah deh. Ntar kalian sembunyi aja di rok bini lu lah, di rok ibu lu lah, di rok mak lu lah. Memviralkan video saya aja nggak berani. Ya kalian sembunyi aja di rok bini lu, apa di rok mak lu. Ya kan? Viralkan, jangan takut. Masa memviralkan video aja ditangkap polisi. Ya kan? Berarti Anda sembunyi saja. Siap-siap aja nanti bini lu, emak lu nanti diperkosa sama khilafah. Serius. Oh, kira nyumpain, bukan nyumpain. Ya. Ketua Bidang Advokasi LBH Muhammad Isnu menilai tindakan pemerintah terhadap GKI Yasmin merupakan bentuk pelanggaran. Komnas HAM-nya bilang apa? Ya kita harus ikutin aturan yang berlaku. Bajingan juga nih Komnas HAM, kadrun juga. Tapi Komnas HAM yang di ASEAN dia bilang apa? Ini memang negara brengsek. Nanti saya upload ya, nanti videonya saya upload. Ini memang negara brengsek nih. Wah, makanya saya teriak sekeras-kerasnya. Ini Perancis sudah muat ya. Ini sebentar lagi Jerman sudah telepon kemarin ya. Radio sama jurnal dari website. Nah, nanti ini tinggal ini Belanda saya belum ketemu orangnya ya, belum ketemu soalnya. Tapi tadi ya sudah info dari Pak Yus sudah mau diiniin. Serius ya. Jadi kalau Anda sendiri nggak teriak, nggak akan didengar. Kalau orang punya utang, yang nagihnya paling galak yang dibayar. Itu pada umumnya 99% ya. Kalau yang nagihnya galak itu yang dibayar. Beda kalau kalian nagih sama saya. Kalau saya punya utang sama kalian nagihnya galak-galak nggak tak bayar sekalian. Ya kan? Nah, oke, kita balik dulu ya ke Ismoyo dulu nih. Ismoyo mana? Adi Ismoyo, silakan. Rahayu Swastiastu, Palembang wong kita galo. Iya Pak Paul, gila diskusi ini benar-benar bikin jantung. Waduh. Tapi benar Pak Paul, ini saya setuju dengan Bapak Ambon tadi ya, apa Maluku ya, Beta Maluku ya. Betul. Setuju benar. Saya juga setuju nih. Ini bagus ini Beta Maluku. Berani nampak wajah pula nih, makanya luar biasa. Saya masih rusak. Iya, Beta Maluku tadi itu cakep tadi ya pendapatnya, saya setuju tadi ya. Betul. Saya setuju sekali Pak Paul, saya setuju sekali. Terus ini tadi Pak Paul, saya agak terus dengan chat di ini tadi, chat di sini tadi di Zoom, ada siapa itu ya? Dia bukan siapa apa itu ya, bilang Yesus apa itu, ngomongnya nggak jelas itu ya. Oh, singkirkan aja. Ya sudah saya balas. Saya balas. Ini kan ada Pak Hendo juga, saya nggak baca sini. Bangsat itu bilang begitu ya kan. Oh, langsung di remove aja. Iya, Bunda Maria mau di itu sama siapa itu? Muhammad kan, mau dikawin sama Muhammad kan, itu kan kurang ajar bener itu. Waduh, itu kurang ajar bener itu. Itu sudah, saya bisa jadi marah jadi begitu Pak Paul. Itu minta maaf Pak Paul. Kalau yang begitu-begitu langsung di remove aja Pak Paul. Itu iya. Oke, teman-teman kadang-kadang saya nggak lihat ini ya, tapi teman-teman tadi sudah di remove kok sama teman-teman tadi. Iya. Terus kembali lagi ke itu Pak Paul, kembali ke yang syariah tadi ya, yang masalah BSI ya, Bank Syariah Indonesia, gabungan dari 3 bank itu. Ya kan mungkin ya, saya juga sependapat juga dengan Pak Beta tadi bahwa Jokowi ini kan dikepung ya. Jadi dia memang posisinya sangat gimana ya. Tapi saya yakin kok Ismoyo, maksud saya Ismoyo ini kan Bodronoyo nih, si Semar nih. Ismoyo pasti menerangi Petruk juga. Gitu loh. Banyak bukti si Pak Jokowi itu mendamaikan atau menyelesaikan masalah dengan damai ya, seperti yang di Klewer ya, dengan pedagang-pedagang itu. Betul. Track recordnya beliau itu nggak pernah main keras ya, track recordnya ya. Iya, itu. Termasuk Papua ini saya yakin bukan ide Jokowi. Ini ada setan alas siapa ini ya. Ya, dan Semar yakin, saya semuanya yakin itu bahwa si Pak Jokowi pasti dia punya strategi sangat jitu, dia sabar, karena dia ya kan ada kasih di situ. Ya kan, dia sabar, dia tunggu waktu yang tepat untuk membereskan ini Pak Paul. Dan saya yakin dengan dibentuknya BPIB juga kan sedikit banyak kan dia mau tahu juga siapa ular beludaknya Pak Paul, ya kan. Dan ini
Ya, apa namanya, sudah kelihatan kan siapa-siapanya kan, tinggal dia aja ngambil waktu dan momen yang tepat gitu Pak Paul. Mm-mm. Dan saya yakin dan saya optimis ya kan, minta pertolongan juga sama juru selamat kita kan, pasti dia juga sayang lah, apalagi Bunda Maria udah banyak di terus terang Pak Paul, tahun 2006 Pak Paul ya, itu ada, mungkin Pak Paul pernah dengar ya, di daerah Pelaju ya, Palembang, bahwa ada penampakan daun apa kelapa ya, kelapa berbentuk salib. Mm-mm. Mungkin pernah mendengar Pak Paul ya. Mm-mm. Ah, itu salah satu, bukan salah satu, orang yang ditemuinya pertama kali itu saya kenal baik, namanya Ibu Sumiati, dan dia Muslim Pak Paul. Jadi lama, kurang lebih 1 minggu lah itu ya, di situ rame di tempat dia itu. Saya lihat juga memang ada benar bentuk salib ya. Terus dia diambil ke Polda Pak Paul. Diambil ke Polda, pohon kelapanya itu ditebang, disita sama Polda, jadinya reda. Ya sebetulnya di situ kan, iya, di situ kan sebenarnya kan Tuhan mungkin mau menampakkan diri. Banyak orang dari Amerika semua datang ke Palembang Pak Paul gara-gara itu gitu loh. Jadi saya tadi sedikit gimana dengan orang yang bilang, aduh ini cuma ada di Indonesia begitu mah. Muhammad Tawa saya jadi. gitu loh Pak Paul. Tapi memang yang lucunya harusnya oke lah, itu kan sebuah stigma yang bisa kita anggap mitos. Tapi terus Betul. masalahnya tuh mesti ditebangnya itu loh. Saya tahu itu, tapi kenapa harus ditebang begitu loh? Gitu loh, Ya itu kan? yang jadi masalah Artinya Pak kan Paul. Dan memang jadi ada coba kalau itu ada lafaz Allah, pohon kelapanya jadi lafaz Allah. Coba ditebang, wah polisi bisa dicopot itu. Nah, itu bajingan, itu namanya saya bilang bajingan bangsat biadab itu tadi. Nggak boleh begitu loh, nggak boleh, nggak. Jadi artinya memang kenyataannya di Indonesia ini bukan Pancasila, khilafah. Faktornya memang khilafah. Maka kenapa? Karena yang dianggap minoritas ini terus langsung tambah takut, dan kalian ditakut-takuti dengan nanti 98 terjadi, nanti 98. Oh, sengaja tuh dibikin begitu tuh. Iya. Padahal betul. 98 tuh kejadiannya apa? Sekarang kalian teriaknya apa? Beda. Beda. Betul. Makanya mulailah berani. Semakin banyak orang berani. Kalian tidak minoritas kok, seluruh dunia lihat kok. Kemarin Pak Jenderal kan sudah bilang dengan jelas. Hati-hati ya. Begitu nih geger, seluruh dunia itu masuk ke Indonesia loh. Aman ke Indonesia. Sampai geger, Indonesia itu kedaulatannya langsung dilucuti loh. Dilucuti. Serius. Begitu Indonesia geger, kedaulatannya dilucuti. Jadi malah bagus nggak? Ya mungkin malah bagus sekali. Mungkin ya, tapi mudah-mudahan ya dia masuk nggak apa-apa, tapi nggak merubah. Tapi kan itu apa ya? Oh, dirubah semua, kayak di Irak dirubah semua, dirontokin semua. Iya sih. Iya kan? Tetapi kan kalian kan jadi korban. Apa perlu geger dulu? Jangan dong. Jangan. Teriak sekeras-kerasnya. Dunia internasional nonton, pemerintah juga nggak bego. Orang Islamnya juga nggak bego. Karena begitu dunia internasional terjun semua pasukannya ke Indonesia, khilafah bubar selama-lamanya. Selesai. Selama-lamanya nggak akan ada. Kayak di Syria, kayak di Mesopotamia, kelar aja, nggak bisa aja pokoknya. Iya. Semua, bahkan uang mereka pun bisa habis semua. Langsung, makanya kemarin sebetulnya Habib Rizik kalau minta suakanya di Jerman pasti langsung ACC. Pasti langsung ACC, taruhan deh. Pasti langsung ACC. Masalahnya kan dia goblok, nggak kayak si Nabi ke-26. Ya maklum, dia kan cuma cucunya Nabi cabul. Kalau saya kan Nabi bener, ya kan. Kalau dia kan nabi palsu, cucunya pula ya, makanya bego. Kaburnya ke Arab. Arab bilang, ngapain lu? Gua ada banyak orang macam lu yang cabul. Kurang satu lagi, dia bilang begitu kan. Tapi kalau dia lihat ke Jerman, langsung ditanyain jaringanmu siapa saja. Oh, backinganmu siapa? Oh, JK. Oh, siapa lagi? Ma'ruf Amin. Oh, oke. Nah, begitu geger jemputin satu-satu, PBB jemputin satu-satu jadi penjahat perang. Iya. Gitu? Gampang kan? Nah, sebenarnya itu aduh. Ya kan, itu caranya memang begitu. Jadi Pak Jenderal sudah tahu kan, harusnya saya nggak perlu ngomong, tapi Pak Jenderal kemarin sudah ngomong begitu, makanya saya yakin tidak mungkin rusuh. Khilafah itu tidak sebodoh itu. Karena kalau sampai terjadi jebret seluruh dunia masuk Indonesia, rugi khilafah. Makanya nggak akan rusuh. Pakai begitu rusuh itu seluruh dunia masuk ke Indonesia, malah bubar itu khilafah itu. Papua nggak jadi merdeka yang pasti. Happy, tepuk tangan Papua, ayo hajar terus kan. Tapi kan seluruh dunia langsung Papua bilang, ayo datang sini Papua, ayo kita bargain mas. Papuanya kan begitu sekali, ayo datang sekalian, Israel masuk, semua masuk. Iya kan? Tetapi jangan sampai gitu, karena akan terjadi aniaya saat itu. Nah, tinggal lama apa sebentar. Kalau gereja bermalas-malas ya lama, kalau gereja mau cepat ya bisa cepat. Masalahnya gerejanya nih ya kurang ajar semua, hamba mamon semua. Makanya tinggalkan gereja yang pendetanya pakai barang-barang mewah,
tapi tidak berdiakonia dan bermarturia, tinggalkan. Anda itu akan, Anda cuma diajari ketakutan saja di gereja itu, ditakut-takutin. Terus Anda ditipu-tipu pakai surga-surga, belum tentu pendetanya masuk surga. Belum tentu kalian juga dibawa ke surga sama si pendeta ini. Jangan-jangan kalian sedang malah ditipu-tipu dan kalian masuk neraka bareng-bareng sama pendeta ini. Karena kalian tidak diajari kelahiran baru. Kalian tidak diajari berdiakonia dan bermarturia. Bilangnya sandal lawas kuraba-raba basah, ya kan? Tetapi kalian bilang Katolik katanya antikristus, nggak taunya Katoliknya yang berdiakonia, kalian sendiri hedonisme, pendeta-pendeta iblis semua. Sandal jepit. Sandal jepit. Sekarang ganti bahasa rohnya ya. Bukan sandal lawas. Oh, itu sandal lawas itu bahasa roh tahun 90-an. Sekarang tahun 2020 bahasa rohnya sandal jepit. Lama-lama Pak, lama-lama sekarang Pak.